Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamia Oktariani. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bab 1 atau pendahuluan di dalam sebuah proposal. Penyusunan latar belakang penelitian. Sebelum membuat judul penelitian, kita harus tahu apa fenomena masalah yang terjadi di tempat kita meneliti. Jika tidak ada masalah, apakah mungkin kita bisa akan membuat judul? Jadi, kita harus tahu apa fenomena masalah yang terjadi di tempat kita meneliti tersebut. Kalau tidak ada masalah, mengapa kita harus meneliti di sana? Jadi, sebelum membuat judul, kita harus tahu apa fenomena masalahnya. Yang kedua, kita harus tahu teori pendukungnya, dan yang ketiga jurnal pendukung, yang keempat baru kita masuk ke judul penelitian. Di sini judul saya adalah pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Di sini saya menemukan sebuah masalah atau fenomena, yaitu terjadinya turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Dan kedua, saya telah mencari teori pendukungnya. Teman-teman harus mencari masalah, teori pendukung, dan jurnal juga. Yang kedua, saya telah mendapatkan teori pendukung, yaitu menurut Goldom dalam Mufidah 2016, turnover intention adalah kecenderungan sikap atau tingkat di mana seseorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya turnover intention adalah faktor individual, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional, menurut Mobley 2011. Setelah saya mencari teori pendukung, saya harus mencari jurnal pendukung. Sebaik teman-teman harus mencari 2 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Di sini saya hanya mencontohkan 2 jurnal saja. Yang pertama, I Putu Agus Pandey Saeka dan I Wayan Suwana 2016. Yaitu judulnya Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan Stres Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan PT Indonesia Algaimas Mali. Nah, di sini perbedaan judul saya dengan judul pendukung. X saya hanya 2 dan X jurnal pendukung saya yaitu 3. Yang kedua, Jessica Loren 2017, yang judulnya Pengaruh Kompensasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi pada PTX. Di sini perbedaan judul saya dengan Jessica. Jessica memiliki 2 variabel Y, sedangkan saya hanya memiliki 1 variabel Y. Setelah kita mengetahui fenomena masalah, teori pendukung, jurnal pendukung, baru kita bisa membuat sebuah judul penelitian. Yang saya judulnya adalah Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Dalam pembuatan judul, kita harus tahu mana variabel X dan mana variabel Y. Variabel X adalah variabel independen, variabel Y adalah variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Ingat ya teman-teman semua, variabel independen atau X yaitu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y, variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi. Di sini variabel X saya yaitu yang pertama komitmen organisasional, 2 kepuasan kerja. Variabel Y saya adalah turnover intention karyawan. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat 4 bagian. 1.1 latar belakang penelitian, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Selanjutnya kita masuk penyusunan latar belakang penelitian. Sebelum masuk ke latar belakang penelitian, kita harus tahu definisi latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian atau research background adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, disertasi, atau lainnya. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik, subjek, area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian
pada topik dan masalah tersebut menurut Bertson et al. 2008. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah penelitian seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Untuk bisa mencapai itu, pokok pikiran seluruh paragraf pada latar belakang masalah penelitian harus membuat dan mengikuti pola alur sebagai berikut. Nah, inilah pola alur latar belakang penelitian. Dalam membuat latar belakang penelitian, kita harus membuat introduction-nya terlebih dahulu. Introduction itu minimal 3 paragraf, maksimal 5 paragraf. Kalau teman-teman bisa mengarang atau bercerita, teman-teman bisa membuat 5 paragraf, dan teman-teman kalau tidak bisa membuat 5 paragraf, teman-teman cukup membuat 3 paragraf saja. Setelah membuat introduction, teman-teman harus membuat variabel Y. Sebelum kita masuk ke variabel menurut para ahli, kita membuat pengantarnya terlebih dahulu. Setelah membuat pengantar, kita masuk definisi variabel Y dari 2 para ahli. Setelah itu kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Setelah kita bersimpulkan dengan bahasa sendiri, kita harus mencari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y tersebut. Setelah kita membuat introduction dan variabel Y, selanjutnya kita membuat variabel X1. Cara membuat variabel X1 ini sama dengan variabel Y. Sebelum masuk definisi pada para ahli, kita harus membuat pengantarnya terlebih dahulu. Setelah pengantar, baru masuk definisi variabel X1 dari para ahli. Setelah mencari dari para ahli, teman-teman simpulkan dengan bahasa sendiri. Setelah itu, teman-teman buat indikatornya, dan jangan lupa teman-teman buat hubungan antara X1 dan Y. Begitu juga seterusnya dengan X1, X2, dan X3. X1 telah dicontohkan, teman-teman bisa melanjutkan X2, X3-nya dengan sama seperti X1 yang telah dijelaskan ini. Terus, setelah membuat introduction, variabel Y udah, variabel X1 udah, nanti variabel X2 udah, kita masuk ke fenomena masalah atau masalah penelitian. Setelah itu baru kita kutip satu penelitian terdahulu. Setelah mengutip satu penelitian terdahulu, baru kita buat kata-kata penutupnya. Setelah membuat kata-kata penutup, baru kita masuk judul penelitian kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penulisan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, teman-teman semua, inilah contoh dari pola alur latar belakang yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama, tadi kita disuruh membuat introduction, minimal 3 paragraf dan maksimal 5 paragraf. Tapi di sini saya hanya mencontohkan 1 paragraf saja, yaitu Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam maupun bertani, sehingga petani berperan dalam menciptakan kesejahteraan hidup penduduk Indonesia. Peluang usaha ini membuat sebagian orang membuka usaha di bidang pertanian. Saya hanya mencontohkan 1 paragraf saja, nanti selanjutnya teman-teman yang menambahkan 2 paragraf lagi di judul penelitian teman-teman semua. Yang kedua, setelah membuat introduction, kita masuk ke variabel Y. Di variabel Y yang kita bahas sebelumnya, yang sebelum kita masuk menurut para ahli, kita disuruh membuat pengantar terlebih dahulu. Jika suatu organisasi turnover, maka harus siap untuk mengalami kerugian dari segi biaya, sumber daya, maupun motivasi karyawan, atau dapat diartikan sebagai kehilangan sejumlah tenaga kerja. Setelah membuat pengantar, kita masuk menurut para ahli. Menurut Bledom dalam Mufidah 2016, turnover intention adalah kecenderungan sikap atau tingkat di mana seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaannya. Tadi diminta 2 menurut para ahli. Kita masukkan 1 lagi. Sedangkan menurut Lum DDK dalam Dewi DDK 2016 mendefinisikan turnover intention adalah keinginan individu keluar dari organisasi,
keinginan individu serta mengevaluasi mengenai posisi seseorang berdasarkan ketidakpuasan untuk mempengaruhi seseorang ketika keluar dan menemukan pekerjaan lainnya di luar organisasi. Setelah kita membuat pengantar, menurut para ahli, kita bagaimana teman-teman? Kita bahas dengan bahasa kita sendiri atau kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa turnover intention adalah keinginan seseorang untuk keluar secara sukarela dari sebuah organisasi dan berpindah ke tempat kerja lainnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Setelah kita membuat pengantar, definisi menurut para ahli, simpulkan dengan bahasa sendiri. Jangan lupa kita harus mencari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y atau faktor mempengaruhi turnover intention ini. Menurut Mobley 2011, faktor yang mempengaruhi munculnya turnover intention adalah faktor individual, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional. Selanjutnya kita masuk kepada X1. Dalam pembuatan X1 ini sama dengan Y, yaitu X1-nya adalah komitmen organisasional. Sebelum masuk menurut para ahli, kita harus membuat pengantarnya lebih dahulu. Komitmen organisasional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover intention. Setelah membuat pengantar, baru kita masukkan menurut para ahli. Menurut Jurnal Lee C 2010, halaman 127 menyatakan komitmen organisasional sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang tidak terdefinisikan dalam 3 komponen, yaitu komitmen efektif, komitmen kontinu, dan komitmen normatif. Sedangkan menurut Elmatis dan Jackson dalam Sophia 2017, organization commitment is the direct to which employees believe in organization goals and drive to remain with the organization. Komitmen organisasional adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. Setelah kita membuat kata pengantar, setelah para ahli, kita simpulkan menurut bahasa sendiri. Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli dapat dipahami bahwa komitmen organisasional merupakan sebuah karakter maupun sifat yang harus dimiliki oleh organisasi terhadap karyawannya, karena komitmen dari suatu organisasi merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan untuk tetap bekerja di organisasi tersebut atau memilih berhenti bekerja dan mencari pekerjaan lainnya yang lebih baik. Setelah kita menjelaskan dengan bahasa sendiri, baru kita buat indikator. Menurut Indra Karis 2010, indikator dari komitmen organisasional yaitu kemauan karyawan, kesetiaan karyawan, kebanggaan karyawan pada organisasional. Setelah kita buat pengantar, definisi menurut para ahli, simpulkan dengan bahasa sendiri. Setelah buat indikator, jangan lupa kita buat hubungan X dan Y. Yang saya hitamkan ini adalah hubungan X dan Y, hingga dapat dipahami apabila terjadi organisasi tidak berkomitmen terhadap apa yang disampaikan kepada karyawan, maka karyawan akan melakukan turnover intention. Dalam hal ini, organisasi harus siap untuk kehilangan sejumlah karyawannya. Selanjutnya kita masuk kepada X2, yaitu kepuasan kerja. Cara membuat X2 ini sama persis dengan pembuatan S1 sebelumnya. Yang pertama, kita harus membuat pengantarnya terlebih dahulu. Selain komitmen organisasional, kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi terjadinya turnover intention. Setelah membuat pengantar, kita masukkan menurut para ahli 2 buah. Menurut Grant dan Baron yang diterjemahkan oleh Hamali 2016 halaman 200, mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaannya. Sedangkan menurut Sutrisno, Hamali 2016 halaman 202 menyatakan kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja,
kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam bekerja, dan hal-hal lain yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Setelah kita membuat menurut para ahli, kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap terhadap pekerjaan dan hasil dari sejumlah sikap khusus individu terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri individu, dan hubungan sosial individu di luar pekerjaan sehingga menimbulkan sikap umum individu terhadap pekerjaan yang dihadapinya. Setelah kita membuat simpulan, kita buat indikator variabel X2 ini. Menurut Hasibuan 2014, indikator dari kepuasan kerja yaitu kesetiaan, kemampuan, kejujuran, kreativitas, kepemimpinan, tingkat gaji, dan kepuasan kerja tidak langsung, dan lingkungan kerja. Setelah kita buat indikator, jangan lupa kita membuat hubungan X2 dan Y. Yang saya hitamkan ini sama dengan X1 sebelumnya, yaitu hubungan X dan Y, sehingga dapat dipahami bahwa apabila karyawan merasa tidak mendapatkan kepuasan dalam bekerja, maka akan terjadinya turnover intention yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada fenomena masalah atau masalah penelitian. Dapat kita lihat dalam tabel 1.1 yaitu data turnover karyawan PT Lembah Karet Kota Padang 2016 sampai 2019. Tahun 2016 jumlah karyawan 44, masuk tidak ada, keluar tidak ada, presentase ada. 2017 jumlah karyawan 42, masuk 2, keluar 4, presentase 4,6%. 2018 jumlah karyawan 46, yang masuk 8, yang keluar 4, presentase 9%. 2019 jumlah karyawan 40, masuk 2, keluar 8, presentase 13,9%. Dapat dilihat dari data di atas, hasil presentasi yang diperoleh pada tahun 2017 dan 2018 masih stabil di bawah 10%. Tetapi pada tahun 2019 jumlah karyawan yang keluar meningkat melebihi 10%. Kenaikan turnover mendapatkan perhatian yang serius dari pihak organisasi. Meningkat kebutuhan konsumen akan karet cukup tinggi. Hal ini membuat organisasi membutuhkan karyawan yang berkompeten untuk menjalankan organisasinya. Sebelum kita masuk menuju judul, kita harus membuat di dalam latar belakang kita itu, yaitu penelitian terdahulu. Agar mempertajam latar belakang penelitian kita, tambahkan satu penelitian terdahulu yang kita baca dari jurnal-jurnal. Kita masukkan nama, tahun, judul, dan hasil penelitiannya. Setelah kita membuat atau memasukkan penelitian terdahulu, kita buat kata-kata penutup agar tidak langsung menuju judul. Maka contohnya seperti ini, berdasarkan fenomena masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul. Setelah itu baru kita buat judul. Dalam pembuatan judul, kita harus memberi judul kita tanda kutip dan menebalkannya. Kita masuk dalam perumusan masalah penelitian. Contohnya, yang pertama, bagaimana komitmen organisasional terhadap turnover intention pada karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Yang kedua, bagaimana kepuasan kerja terhadap turnover intention pada karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh komitmen organisasional terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian.
Manfaat penelitian yang pertama praktis. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi, dan tambahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan bagi perusahaan agar karyawan PT Lembah Karet Kota Padang dapat melakukan komitmen organisasional agar tidak terjadinya turnover intention. Yang kedua, akademis. Dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi di bidang MSDM terutama dalam perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dalam pembuatan latar belakang mengikuti pola alur yang saya berikan, dan semoga latar belakang kita semua bagus. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton.